adalah maggot. Ribuan maggot atau larva lalat atau biasa lebih dikenal dengan belatung yang baru berumur beberapa hari ini tampak banyak sekali. Belatung-belatung ini terus bergerak, namun akhirnya terjatuh ke kolam dan dimangsa ribuan ikan lele yang berada di bawahnya. Metode memberi makan ikan lele seperti ini memang sengaja dibuat oleh Ahmad Munajat di kolam ikan di Desa Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Munajat bersama petani ikan binaannya ini membudidayakan lalat hijau untuk diambil larvanya atau biasa disebut belatung atau maggot. Belatung, hewan yang menjijikan ini justru bisa menjadi bisnis menjanjikan setelah diolah di tangan Munajat. Munajat membuat formula khusus agar belatung-belatung ini bisa berkembang biak dengan cepat setiap harinya untuk makanan lele peliharaan petani ikan di desa tersebut. Munajat mengolah ampas tahu dan telur yang tidak jadi atau telur busuk ini untuk menjadi nutrisi buatannya. Setelah semua bahan tersebut dicampur dan diaduk-aduk, maka hanya dalam hitungan menit ribuan lalat hijau akan menempel pada bahan olahan ini. Nah, lalat-lalat hijau inilah yang akan berkembang dan bertelur sehingga menghasilkan larva atau belatung hanya dalam hitungan 1 hari saja. Ini nutrisi pengembang biakan larva lalat. Mengapa? Karena larva itu proteinnya sangat tinggi untuk ikan, dan semua jenis ikan doyan gitu, mau makan gitu. Ya, maka ini nutrisi ini kalau dicampur dengan berbagai bahan apa saja sebenarnya bisa. Cuman dari hasil riset kita yang paling bagus adalah ampas tahu bersenyawa dicampur dengan itu limbah DOC atau limbah kutuk, limbah tetasan telur. Itu dibanding campur 1 banding 1 campur nutrisi ini. Nah, kemudian jangan lupa bahwa kita juga mendesain kandang, karena sifat lalat itu secara biologi lalat itu nggak boleh kena air hujan telurnya, dan nggak boleh kena panas yang berlebihan, harus lembab. Maka kita bikin kandang tapi tetap sirkulasi udara masuk gitu. Maka ini ketika tadi dicampur maggot itu medianya ampas tahu dan bahan-bahan lain dicampur dengan nutrisi ini, dicampur kadang nanti 1-2 hari itu udah keluar belatung, keluar maggot. Nah, belatung secara biologi selalu bergerak, mau pergi gitu. Nah, ketika ini jatuh ke kolam, nah itu dimakan ikan. Jadi ikan secara alami mangan terus gitu. Jadi petani tidak perlu harus naburin pakan maggot, lepasin maggot, tapi maggot jatuh sendiri itu gitu. Satu. Yang kedua, samping proteinnya tinggi, kolam yang airnya pakannya dikasih maggot itu kolamnya itu sangat steril, jadi non polusi. Kalau kolam lele yang dikasih pakan biasa itu baunya bukan main, ini kan kita nggak bau, airnya steril gitu. Satu. Yang kedua, ikannya tuh fresh, lisik gitu,
Dagingnya gurih sekali yang makan maggot. Cara memberi makan ikan lele ini juga tergolong sangat mudah. Petani ikan tinggal membuatkan semacam rumah kecil untuk tempat bahan olahan bagi perkembangan lalat hijau. Di atas nampan inilah kemudian lalat bertelur dan jadi belatung atau larva. Karena belatung yang sifatnya agresif terus bergerak, maka belatung-belatung ini akan jatuh di kolam dan menjadi santapan ikan-ikan lele di bawahnya. Petani setempat mengaku jika ia mengalami keuntungan yang besar dengan sistem pemberian pakan dengan belatung untuk ikan lelenya. Bahkan dengan sistem seperti ini, ikan lele hasil budidaya bisa lebih gurih saat dimasak dan ikan pun lebih sehat dan bersih serta cepat besar. Budidaya belatung untuk pakan ikan lele ini sendiri sudah dikembangbiakan Munajat sekitar beberapa tahun lalu. Ia membina puluhan kelompok ikan di beberapa kabupaten seperti di Banyumas, Cilacap, Kebumen, dan Purbalingga. Munajat mengaku dirinya memperoleh keuntungan yang cukup dari bisnis budidaya belatung atau maggot ini. Untuk bicara masalah keuntungan, dulu kan saya pakai pakan dari pabrik gitulah ya. Kita asumsikan memang kita mau bikin lele 1 ton, itu kita untuk beli pakan itu sekitar 10 juta. Tapi dengan kita menggunakan pakan maggot, itu kita bisa menghemat biaya sekitar 50%. Itu apa Pak yang dimakan untuk lelenya Pak? Yang dimakan lelenya itu adalah maggotnya. Tapi proses pembuatannya itu kita dari ampas tahu, kemudian limbah DOC, kemudian juga ada ramuan herbal. Sebelum ini pakai apa Pak? Sebelum pakai ini saya menggunakan pakan dari pabrik pelet. Berapa Pak untuk harganya Pak? 1 kilonya? 1 kilo sekitar 9.000 ke atas lah untuk sekarang, dan itu harganya juga naik, sering naiknya gitu, turun aja.